Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya juga kepadanya." Kalau boleh saya memberi tema atas bacaan tadi, yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32, maka saya akan memberi tema perubahan. Seorang anak yang menolak perintah ayahnya untuk bekerja di kebun anggur, lalu berubah atau bertobat dan melakukan perintah tersebut. Sementara anak satunya menyanggupi dengan sikap perintah ayahnya, tapi kemudian berubah pikiran dan tidak menepati janji atau kesanggupannya. Dalam hal ini, hanya pada kasus anak kedualah transformasi terjadi sejalan dengan arah pertobatan menuju ke arah yang benar. Menarik untuk dicermati bahwa hal terpenting adalah perubahan mentalitas, perubahan cara memandang segala sesuatu yang diungkapkan secara halus dalam perumpamaan dalam mendefinisikan sosok protagonis, yakni pemilik anggur, yang pada awalnya adalah seorang manusia, pada akhirnya menjadi ayah yang mengungkapkan keinginannya. Justru disinilah dasar dan arah yang dimaksudkan oleh perumpamaan tersebut, yakni sebuah dinamika pertobatan yang tidak lain adalah peralihan dari cara bertindak yang salah ke arah tindakan yang baik. Namun lebih dari itu, yang dituju oleh perumpamaan tersebut adalah sebuah transformasi cara pandang seseorang yang dimanifestasikan dalam diri anak kedua. Dia mulai melihat bahwa yang memerintah atau yang menyuruh bukanlah orang sembarangan, apalagi seorang tuan, tetapi tentang seorang ayah, seorang bapa. Dan kemudian akhirnya kita memahami bahwa pemahaman yang lebih radikal ialah pertobatan sejati mengarah pada atau muncul dari dinamika pengalaman kasih sayang. Bahwa laki-laki tersebut adalah ayahku, yang kepadanya aku mengasihi, karena aku tahu bahwa dia lebih dulu mengasihi aku. Dalam diri pemungut cukai dan para pelacur, Yesus mengenali dinamika pertobatan tersebut. Mereka yang sudah dikenal sebagai pendosa, selain terbiasa mengikuti dan mendengarkan sang guru dari Nazaret, mereka juga mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis. Dalam diri mereka, atau setidaknya kebanyakan dari mereka, proses pertobatan yang sifatnya lahiriah diwujudkan dengan cara meninggalkan tindakan yang tidak benar, lalu melakukan sesuatu. Kita bisa ambil contoh pengalaman Matius dan Zakeus, para wanita pendosa setelah berjumpa dengan Yesus. Mereka yang selama ini berdosa terbuka terhadap sebuah kehidupan yang baru. Semua berkat tatapan belas kasih Yesus, Sang Mesias. Namun di balik perubahan sikap mereka tersebut, terdapat sebuah proses yang sangat berarti, yakni masuk dalam sebuah relasi baru, di mana dengan dikasihi lebih dulu menimbulkan reaksi atau tanggapan yang tidak ada cara lain
kecuali balik mencintai, yang mungkin jauh melebihi dari mencintai diri sendiri. Namun kerap kali baik laki-laki maupun perempuan seringkali mencari untuk dikasihi atau mengasihi dengan cara yang salah, yakni berubah menguasai, yang ujungnya bukan cinta tapi egoisme. Kerap kali sikap tersebut juga ditujukan kepada Tuhan. Mengenal dan mengasihi Tuhan berarti menguasainya untuk memenuhi apa yang diinginkan. Namun Tuhan tidak pernah terjebak pada pola yang selalu diinginkan manusia. Tuhan selalu mengarahkan manusia pada sumbernya, yakni relasi dengan Allah yang berbelas kasih. Cara Tuhan tersebut justru menyentuh kerinduan manusia yang selalu berteriak dalam kehidupannya akan perhatian, pengakuan yang kerap kali diwujudkan dengan cara-cara yang sangat agresif dan menggoda. Para pemungut cukai dan wanita berdosa, dan semua orang yang berdosa pada kenyataannya terus-menerus meneriakkan kepada dunia dan mungkin juga kepada Tuhan kebutuhan mereka yang terdalam akan makna kasih sayang yang membuat hidup mereka layak dijalani. Menjadikan hidup mereka berguna bagi orang lain untuk disambut dan dihargai, dicintai sebagai orang-orang yang unik secara total dan abadi. Seruan kekal itulah yang bergema di dalam dinding rapuh kefanaan kita dari keberadaan kita. Para pemungut cukai dan para pelacur adalah lambang dari manusia yang bersentuhan langsung dengan kerapuhan, bahkan hingga menjadikannya sebagai gaya hidup. Namun secara paradoks, jika dikenali dan disesali, mempunyai kemampuan untuk menghilangkan rasa haus akan cinta yang menggerakkan kita. Semuanya dengan cara yang sama, semua dengan orisinalitasnya sendiri. Pertobatan muncul dari sana, yaitu rasa syukur atas sebuah awal yang baru, yang lebih benar dan lebih realistis daripada rasa bersalah atas dosa-dosa masa lalu. Oleh karena itu, melakukan kehendak Bapa tampaknya sebagai tindakan sadar terhadap diri yang ternyata adalah seorang anak. Kita sadar, apalagi setelah kita mengalami kondisi kita yang rapuh dan lemah dan tidak bisa berjalan sendirian. Kita menyadari bahwa dengan dosa berarti hidup dalam kecemasan, mengikuti jalan yang salah untuk mencoba menyembunyikan kerapuhan kita dari diri kita sendiri, bahkan masuk dalam jurang dan pusaran ketidakbahagiaan yang semakin dalam. Kita tidak tahu bagaimana menemukan kepenuhan hidup, kecuali kita menerima kerentanan kita yang kadang terasa sangat kejam. Namun kemudian di tengah banyaknya air mata yang memohon pembebasan, proses keselamatan telah dimulai. Pertobatan mulai membuahkan rahmat, karena cinta cuma-cuma dari Yesus, satu-satunya yang mampu mengisi kegersangan hidup, sudah mendobrak kehampaan ini, menerobos kerapuhan dan menyingkapkan wajah Bapa yang penuh belas kasih dan pengampun. Ia menghapuskan kesalahan, dosa, mengoles luka-luka diri kita dengan urapan roh, memperkuat pengalaman kegembiraan sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Inilah pekerjaan di kebun anggur, sebuah kesempatan yang tak ternilai untuk menjadi bagian dari manisnya anggur yang baik, lesatnya anggur kehidupan yang dipercayakan Allah.